Hampir semua orang-orang yang sudah sepuh dari suku Jawa mengenal sosok Semar. Semar adalah tokoh pewayangan, ada pula yang mengenalinya dalam dunia mistis atau kebatinan. Namun di generasi sekarang banyak yang tidak tahu bahwa Semar adalah sebagai pamomong tanah Jawa itu. Dalam cerita Indonesia, Semar dikatakan sebagai tokoh asli Indonesia karena tidak ditemukan dalam cerita Mahabharata ataupun Ramayana dari Indi. Lantas, apakah sama antara Semar dengan Eyang Ismodo yang makamnya ada di Gunung Tidar? Menurut sejarawan Prof. Dr. Slamet Mulyono, tokoh Semar diketemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit yang dengan judul Sudamala. Selain berbentuk kakawin, cerita Sudamala diukir sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangkat tahun ke 1439. Asal-usul Semar mempunyai beragam versi dan semua yakin jika sosok Semar ini ialah dewa yang turun dari langit dan bersatu dengan kehidupan manusia. Semar mempunyai pekerjaan menuntun manusia untuk mempunyai budi pekerti dan menjunjung tinggi kebenaran. Pekerjaan menuntun dan mengayomi beberapa satria itu umumnya dilaksanakan dengan menyamar sebagai hamba, seperti diceritakan dalam kitab-kitab Manikmaya, Kanda, dan Paramayoga. Semar ialah berasal dari sebuah telur yang dilahirkan oleh Dewi Rekawati. Telur itu dibanting sampai akhirnya terbagi 3 dan Semar tercipta bernama Ismaya keluar salah satu telur itu. Oleh sang kakek telur ajaib itu disabda cipta menjadi 3 zat hidup yang bersifat dewa. Bagian kulit dari telur yang keras menjadi sang Tejamantri atau Antaga. Bagian putih telur menjadi sang Ismaya dan bagian kuning telurnya menjadi sang Manekmaya. Dalam sebuah sayembara memakan gunung, sang Pejamantri dan sang Ismaya kalah melawan sang Manikmaya, sehingga mereka berdua harus turun ke Arcapada untuk menjadi pengasuh-pengasuh manusia keturunan sang Manikmaya. Di Arcapada, Tejamantri atau Antaga beralih nama dan rupa menjadi Togo yang mengasuh manusia-manusia yang bersifat serakah. Sedangkan sang Manikmaya beralih rupa dan beralih nama menjadi Semar dan menjadi pamomong kesatria-kesatria berdarah biru yang bergelimpang dengan wahyu. Togok dikisahkan selalu gagal untuk membujuk majikannya untuk bersikap, berbuat baik dan benar. Semar berhasil membimbing asuhannya ke arah bijaksana dan luhur. Dalam akhiran pandangan kepercayaan di Jawa ada yang mengkiblatkan aliran-aliran agamanya ke arah Semar. Dalam pengembaraan spiritual mencari tempat sangkan Paraning Dumadi, sebagian orang Jawa secara spiritual sempat bertemu dengan Tok 9 khas Semar. Hal ini karena pengaruh dunia mitologi pewayangan yang cukup berpengaruh dalam menciptakan kerangka dalam pemikiran mistis seorang Jawa. Sisa-sisa paham animisme dan dinamisme juga sangat berpengaruh pada keyakinan ini, sehingga muncul pemahaman bahwa Semar adalah nenek moyang orang Jawa purba yang roh-rohnya telah menjadi dayang untuk mengawasi kawasan seluruh Pulau Jawa dan seluruh Nusantara berikut penghuninya sampai kiamat nanti. Oleh karena itu, dia ada kemungkinan untuk bisa dan terus hadir pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Di daerah Magelang, sejarah Islam masuknya ke tanah Jawa juga tidak lepas dari legenda yang ada di tengah masyarakat yang ada di daerah ini, yaitu peran ulama Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Maghribi, dan kerabatnya yang bertemu Ki Semar di puncak sebuah gunung Tidar. Menurut riwayatnya, sebelum pusaka Kalimasada ditanam di puncak Gunung Bala, Syekh Subakir bermusyawarah dengan Ki Semar di puncak gunung. Di puncak gunung inilah peti dan pusaka yaitu dibuka yang dalam bahasa Jawanya berbunyi, Petini Diudar. Tempat membuka peti itu kemudian dinamakan Sengan Gunung Tidar. Dari puncak Gunung Tidar inilah pusaka Kalimasada dibawa ke arah timur sejauh 17 km. Yamkini tempat kini bernama Pakis dan diusung untuk ditanam sebagai tumbal kanggo wong seala ala atau tumbal untuk orang banyak. Itulah sebabnya tempat untuk menanam tumbal ini sampai saat ini disebut sebagai Ginung Bala. Penanaman pusaka Kalimasada di puncak Gunung Bala oleh Syekh Subakir dan kawan-kawannya bermakna sebagai penancapan kalimat syahadat di tanah Jawa.
Sebagai tanda masuknya ajaran agama Islam di tanah Jawa, makam petilasan Eyang Ismoyo Jati di puncak Gunung Tidar berupa sebuah pusara yang di tengahnya berdiri tegak sebuah wujud keris pusaka luwu 9 sekira tinggi 2 meter. Bilah keris pusaka ini dari bahan tembaga berwarna kuning emas yang dihiasi 9 buah bintang. Nama-nama yang ada di puncak Gunung Tidar ini memiliki banyak arti, diantaranya sebutan Eyang yaitu Eling Podo Sembayang, artinya jangan lupa untuk melakukan sholat. Ismoyo maknaya ono podo semoyo atau jangan menunda. Kata jati artinya kabahono jati dirimu, artinya semua ada pada jati dirimu. Sedangkan kata Semar maknanya adalah siro eling marang Allah lan Rasul, artinya kamu ingat kepada Allah dan Rasul. Di pucuk Tugu Pasar Tanah Jawa yang berada di tengah lapangan di puncak Gunung Tidar ada 3 tulisan aksara Jawa yaitu saya atau so yang bermakna sopo salah seleh, artinya barang siapa yang salah akan ketahuan. Juga bermakna sopo solat selamet, artinya siapa yang menegakkan solat akan selamat. Itulah versi tentang Semar yang merupakan salah satu tokoh pewayangan. Menurut beberapa naskah mengatakan bahwa Semar bukanlah Eyang Esmoyo. Ada naskah yang mengatakan bahwa Eyang Esmoyo adalah cucu dari Semar. Sulit memang dari kita untuk membuktikan sesuatu yang tidak pernah kita lihat secara langsung. Maka dari itu kita hanya bisa berasumsi dengan pendapat dan keyakinan kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.